Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah. Sehat ya? Sehat. Semangat pagi. Pagi. Luar biasa. Laksana. Yes. Baik. Alhamdulillah kita masih diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala pada kegiatan pada pagi hari ini. Semuanya sehat. Baik. Siapkah kalian untuk mengikuti pelajaran PKM? Siap. Siap? Siap. Tolong kiri kanan kalau ada sampah silakan diambil. Nanti disimpan dan ketika keluar ditaruh di tempat sampahnya. Ya, baik. Saya ingin salah satu dari kalian memimpin doa. Monggo. Di tempat duduk siap gerak. Sebelum mulai pelajaran pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita berdoa dulu. Berdoa, persilakan. Doa selesai. Baik. Untuk selanjutnya, setelah kita berdoa, kita di spiritual sudah tertata ya. Ini kan bertepatan dengan Hari Pahlawan ya, 10 November. Nah, bersama-sama menyanyikan salah satu lagu nasional. Tolong salah satu untuk memimpin sebagai dirijen. Salah satu maju. Oh. Tolong untuk yang lainnya berdiri. Terima kasih. Silakan duduk kembali. Baik. Pada peringatan Hari Pahlawan ini, sebagai generasi muda, kita diwajibkan untuk bekerja keras, rajin belajar. Betul? Betul. Kita
kita pada pagi hari ini sudah melaksanakan itu, untuk kedepannya kita harus giat belajar. Ya. Nah, sudah selesai dari upacara tadi. Ada yang tidak hadir hari ini? Nihil. Semuanya hadir ya? Baik. Masih ingat pelajaran minggu lalu? Kemarin membahas apa? Perlindungan dan penegakan hukum. Perlindungan dan penegakan hukum. Subbabnya apa? Masih ingat? Peran penegak hukum. Peran penegak hukum. Betul. Penegak hukum masih ingat ada berapa anak-anak? 5. Ada 5. Apa saja? Polisi, jaksa, hakim, advokat, KPK. Tugasnya dari polisian masih ingat? Apa? Enggak? Coba melindungi dan menegakkan hukum di masyarakat supaya di masyarakat itu menjadi tentram dan aman. Iya, supaya aman, tentram, damai ya. Mengayomi masyarakat salah satunya. Advokat, pengacara, tugasnya apa? Yang perempuan silakan. Laki-laki, jangan perempuan. Masih ingat? Ayo. Ya, silakan. Advokat berprofesi sebagai memberi jasa hukum baik di dalam maupun di luar pengadilan. Betul. Advokat memberikan Jasa hukum baik di dalam maupun di luar pengadilan. betul sekali. Kita sudah melihat kemarin itu belajar terkait dengan peran penegak hukum ya. Kalau hari ini kita akan masuk ke peranan daripada pelanggaran-pelanggaran dari hukum yang ada di masyarakat. Nah, tujuan dari pembelajaran kita hari ini, kita tahu ada apa di masyarakat terkait dengan pelanggaran-pelanggarannya. Contoh-contohnya bagaimana? Sanksinya bagaimana? Nah, ketentuan-ketentuan itu nanti kita akan lebih mendalam lagi pembelajarannya di pagi hari ini. Ya. Bapak punya salah satu contoh, ini kasusnya yang viral kemarin di Kabupaten Malang, tepatnya di kejadian Kanjuruhan ya. Nah, ini Komnas HAM itu masih mengulas lagi. Ini ada beritanya, silakan dicermati. Nanti kita bahas ulasan-ulasan dari berita ini. Di tengah penanganan tragedi Kanjuruhan yang hingga kini belum selesai, Komnas HAM merekomendasikan seluruh kompetisi dan aktivitas PSSI dibekukan. Sementara PT Liga Indonesia baru mengklaim telah mendapat lampu hijau terkait kelanjutan kompetisi. Kompetisi Liga 1 dipastikan berlanjut dengan format yang akan dibahas pada MPS 15 November mendatang. Korban meninggal ke-135 tragedi Kanjuruhan selesai pertandingan antara Arema FC dan Persebaya Oktober lalu dimakamkan pekan lalu. Setelah penyelidikan di pertengahan Oktober, polisi menetapkan 6 orang tersangka tragedi Kanjuruhan, termasuk pimpinan penyelenggara Liga Indonesia baru.
Tetapi investigasi Komnas HAM menyimpulkan lebih dari 6 orang yang terlibat dalam tragedi Kanjuruhan. Menurut Menko Polhukam Mahfud MD, temuan Komnas HAM keras dan detail. Salah satunya agar PSSI dibekukan bila tak bisa memperbaiki diri dalam 3 bulan. Lantaran salah satu pihak yang bertanggung jawab secara menyeluruh justru PSSI. Kami rekomendasikan untuk PSSI dibekukan seluruh pemain agar ini menjadi satu pertandingan yang profesional. Berdasar-dasar pembukaan pertandingan ini adalah tertuang dalam kondisi yang normal, membuat orang bahagia dan sehat. Kalau membuat orang mati seperti 35 orang atau banyak kekerasan di berbagai tempat, ya kebahagiaan yang hilang, sehatnya juga hilang. Komnas HAM menyimpulkan sejumlah pihak bertanggung jawab sehingga tragedi di Stadion Kanjuruhan terjadi. Ada polisi yang menembakkan gas air mata dan PSSI yang tak memberikan pengarahan yang lengkap soal statuta siswa kepada polisi. Mengetahui petugas keamanan membawa senjata gas air mata dan tip, tapi tidak melaporkan hal ini. Padahal selain itu, Menkominfo juga menyatakan tidak mengetahui bahwa penggunaan gas air mata itu dilarang. Dalam penyusunan perjanjian kerjasama, PSSI tidak menjelaskan aturan-aturan FIFA secara spesifik, termasuk soal larangan penggunaan gas air mata sebagaimana regulasi pasal 19 aturan FIFA tentang Stadium Safety and Security Regulation. Sementara itu, Badan Liga Indonesia Baru dan PSSI menggelar pertemuan dengan pemilik klub Liga 1 Jumat sore di Jakarta. Pertemuan membahas 8 agenda, utamanya soal kelanjutan kompetisi yang terhenti pasca tragedi Kanjuruhan. Ada berapa opsi tanggal ya, mulai dari 18 November, 25 November, dan 2 Desember. Awal dimulai kelanjutannya, mulai lanjutan kompetisi yang seperti ini. Untuk selesainya berakhir kompetisi 16 April, semua di tanggal 16 April. Karena kita tidak bisa lewat di tanggal 16 April, karena satu bulan berikutnya Piala Dunia U20. Kita tuan rumah Piala Dunia U20. Sejauh ini, PSSI mulai melakukan komunikasi dengan pemerintah melalui izin tertulis walaupun ada izin yang dikeluarkan dari pemerintah ataupun polisi. Tim Liputan Kompas TV. Baik, dari kasus kejadian itu, kira-kira apa hak yang dilanggar? Mendapat keamanan. Hak mendapat keamanan. Nah, awalnya hak yang dilanggar ini apa? Hak asasi manusia. Hak asasi manusia, betul. Hak untuk apa? Hak hidup, betul. Ada berapa yang meninggal? 135 itu. Nah, ini penanganan dari pemerintah itu seperti apa? PSSI sementara kalau tidak bisa menangani segera itu akan dilakukan ya. Nah, itu salah satu contoh daripada pelanggaran yang dilakukan oleh siapa itu? Masih digali ya. Siapa-siapanya yang bersalah, dan ini sudah ada beberapa yang sudah diselidiki. Ada berapa yang sudah ditemukan? 6. Baik, ini salah satu bukti pelanggaran yang ada di masyarakat. Event nasional, kalau di lingkungan kita ini bisa saja ketika di rumah, ketika di sekolah, ketika di masyarakat lingkungan kita belajar. Itu contohnya kalau di lingkungan sekolah ngapain? Pelanggarannya terlambat, atribut tidak lengkap, apalagi tugas tidak dikerjakan. Kalau di rumah tidak patuh pada orang tua, betul. Apalagi bangun kesiangan, ini berakibat pada
disiplinnya kurang, kemudian ketika sekolah juga telat gitu. Jadi pelanggaran satu akan berbuntut pada pelanggaran-pelanggaran yang lainnya, gitu ya. Luar biasa untuk kelas ini kurang. Baik, selanjutnya setelah kita melihat itu, Bapak ingin kalian menggali lebih dalam lagi terkait dengan pelanggaran-pelanggaran di lingkup yang lebih luas. Nah, ini akan Bapak bagi menjadi 5 kelompok. 5 kelompok ini akan membahas beberapa permasalahan. Nah, ini Bapak sudah memberikan untuk melihat permasalahan itu. Nanti kelompok akan menggali lebih dalam lagi sesuai dengan LKPD Bapak yang sudah saya share di grup ya. Gitu? Paham? Silakan dibuka grup WA-nya, dilihat soalnya. Soalnya ada 5 ya. Silakan. Ini ada 5 kelompok. Saya bagi atau bagi sendiri? Kita pakai hitungan ya. Bagi sendiri pakai hitungan gimana? Ya, silakan salah satu memimpin untuk berhitung. Ketua kelas, silakan. Iya, di sini maju. Jadi kelompoknya dibagi dari Mirza. Dari Mirza itu Mirza, Intan, Misbah, Eva, Bayu. Itu kelompok 1. Kemudian Alvin, Fandi, Julieta, Rian, Faiza kelompok 2. Seterusnya 5 anak kelompok 3 dan terakhir jadi kelompok 4. Iya. Ini kelompok ini. Sisanya ya. Baik. Silakan mulai pengerjaan diskusinya. Kelompok. Jika tidak paham nanti bisa ditanyakan ke Bapak ya. Silakan waktunya 10 menit. Ini kelompok 1, kelompok 2, 3, 4, 5. Soalnya Bapak sudah tampilkan di depan sini. Silakan dilihat videonya di kelompok masing-masing ya. Dianalisis. Ada 5 soal yang perlu kalian selesaikan. Ini masing-masing kakak satu-satu kan seperti ya. Kemudian kalau sudah selesai kirim di grup WA Bapak ya. Grup WA kelas ini nanti saya bawa untuk ditampilkan di presentasi. Kira jelas? Jelas. Waktunya 10 menit.
Masalahnya gimana? Langgar apa? Waktu tinggal 2 menit. Yang belum segera diselesaikan. Baik, sudah selesai ya? Sudah selesai ya? Silakan dikirim di grup kelas kita. Kita
kita presentasikan. Namun sebelum presentasi, Bapak ingin SPG dulu. Setelah berpikir di dalam kelompok dengan kerasnya, perlu untuk refreshing ya. Baik, silakan di tempat yang enak yang bisa bergerak. Nah, silakan.
Ini silakan perhatikan kelompok yang lainnya, kelompok 5 ingin menyampaikan hasil diskusinya. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami akan menyampaikan presentasi tentang pengedaran uang palsu, analisis dinamika pelanggaran hukum di masyarakat. Untuk pertanyaan pertama, bagaimana jalannya masalah? Pengedaran uang palsu berawal dari memanfaatkan keadaan ekonomi masyarakat yang saat ini di tengah krisis ekonomi dan inflasi, banyak masalah ekonomi yang kurang dan masalah finansial lainnya, kemudian disebarluaskan. Pertanyaan yang kedua, seberapa luas masalah tersebar pada bangsa dan negara? Saat ini pengedaran uang palsu kemungkinan masih beredar di Pulau Jawa, terutama Jawa Tengah dan Jawa Timur. Soal yang ketiga, mengapa masalah harus ditangani pemerintah dan haruskah seseorang bertanggung jawab memecahkan masalah? Masalah ini harus segera dituntaskan karena uang palsu sudah tersebar sebanyak 1,2 M dan akan berakibat pada perputaran keuangan negara karena akan kalah dengan uang palsu dan dapat merugikan negara karena uang tersebut ilegal. Seseorang yang harus bertanggung jawab adalah para pelaku, mulai dari pendesain, pendanaan, dan pengedarnya tentunya. Juga terdapat seorang pegawai negara terjerat kasus uang palsu ini. 4 adalah kebijakan tentang masalah tersebut. Kebijakan kasus tersebut sesuai isi buku RI nomor 7 tahun 2021 yang mengatur mengenai materi ketentuan umum dan tata cara perpajakan mengenai beberapa ketentuan yang diubah dan atau ditambah, antara lain mengenai kerjasama bantuan penagihan pajak antara negara, kuasa wajib pajak, pemberian data dalam rangkaian penegakan hukum dan kerjasama untuk kepentingan negara. baik, untuk pertanyaan terakhir, bagaimana menurut kelompokmu solusi ke depan agar tidak terjadi pelanggaran tersebut? Pendapat dari kelompok kami, ke depannya kita harus berhati-hati akan pengedaran uang palsu. Kita harus teliti perbedaan antara uang asli dan palsu. Salah satunya yang disebutkan di berita, yaitu kertas yang digunakan lebih kaku dan tekstur pada uang palsu lebih kasar dibandingkan uang asli. Jadi dengan ciri-ciri tersebut kita dapat lebih hati-hati terhadap pengedaran uang palsu. Jika menemukan uang palsu, segera laporkan kepada pihak yang berwajib. Dan seperti itu contoh gambar dari berita uang palsu. Dari presentasi kelompok kami, apakah ada yang mau ditanyakan? Baik, kalau tidak ada, saya akhiri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan untuk uang palsu ini malah terjadi ya, karena kepentingan ini ya, mengalahkan segala cara. Baik, terkait dengan uang palsu sudah ada pertanyaan nggak? Perlu disampaikan? Kira-kira masih ada teman-teman kan? Cukup? Kita lanjutkan kelompok selanjutnya. Silakan. Kelompok Pak. Selamat pagi. Kami di sini akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami tentang analisis dinamika pelanggaran hukum
di masyarakat terkait kasus korupsi. Yang pertama, bagaimana jalannya masalah? Jagung juga sebelumnya telah menggeledah sejumlah lokasi lain yaitu PT Liberham Teknologi Indonesia, PT Afrika Nusa Lintasarta, PT Infrastruktur Bisnis Sejahtera, PT Sansinise Esindo, PT Mora Telindo, PT Excelsior Meta Niagara, dan PT Zita Indonesia. Hasilnya, dokumen terkait perkara diamankan. Kasus pengadaan bidas itu sudah naik ke tingkat penyidikan sejak awal November 2022 lalu. Kejaksaan Agung bahkan sudah memeriksa 60 orang saksi. Berdasarkan hasil ekspose tersebut ditetapkan dan diputuskan terdapat alat bukti yang cukup untuk ditingkatkan penyidikan kasus dugaan tindak pidana korupsi dalam penyidikan infrastruktur BTS dan infrastruktur pendukung paket 1, 2, 3, 4, dan 5 bakti Kominfo tahun 2020 sampai dengan 2024. Yang kedua, seberapa luas masalah tersebar pada bangsa dan negara? Jawabannya sangat luas, karena uang yang dikorupsi dari hasil perhitungan sementara total kerugian negara masih dalam diperkirakan mencapai 1 triliun rupiah. Sedangkan pembangunan BTS dan sarana pendukung tersebut dilakukan di 4.200 titik dari 3 konsorsium yang tengah disidik. Penyidikan perkara ini meliputi wilayah-wilayah tertentu di Indonesia dengan total nilai proyek pengadaan BTS tersebut diketahui sekitar 10 triliun rupiah. Meliputi wilayah Indonesia terluar ada 4.000 sekian titik. Dari 3 konsorsium tersebut terdapat 5 paket dengan rincian sebagai berikut. Paket 1 Kalimantan terdapat 269 titik dan Nusa Tenggara sebanyak 439 titik. Sementara paket 2 yaitu Sumatera terdapat 17 titik, Maluku 198 titik, dan Sulawesi terdapat 512 titik. Sedangkan paket 3 yaitu Papua terdapat 409 titik dan Papua Barat terdapat 545 titik. Sementara paket 4 juga Papua yaitu 966 titik, sedangkan paket 5 Papua 845 titik. Untuk soalan ketiga, mengapa masalah harus ditangani pemerintah dan haruslah seseorang bertanggung jawab memecahkan masalah tersebut? Karena masalah ini sangat merupakan kasus yang sangat besar dan membuat kerugian juga sangat besar. Untuk soalan keempat, adakah kebijakan tentang masalah tersebut? Kebijakan ancaman pidananya telah diatur dalam kitab undang-undang hukum pidana maupun undang-undang tidak pidana korupsi belum sepenuhnya mampu mencegah terjadinya tindak pidana korupsi, terutama yang dilakukan oleh pejabat legislatif. Bagaimana ketentuan undang-undang pemberantasan korupsi, maka hakim juga harus menjatuhkan sanksi pidana denda yang bersifat kumulatif dengan sanksi pidana penjara. Untuk soalan kelima, bagaimana menurut kelompokmu solusi ke depannya agar tidak terjadi pelanggaran tersebut? Menurut kelompok kami, solusi ke depan agar tidak terjadi pelanggaran tersebut yaitu dengan memperbaiki sistem dan memantau pengaduan masyarakat, melakukan kewajiban pelaporan transaksi keuangan tertentu, pelaporan harta dibanding pemegang kekuasaan dan fungsi publik, dan partisipasi Indonesia pada gerakan anti korupsi dan anti pencucian uang dengan jaringan nasional. Sekian dari presentasi dari hasil kelompok kami. Jika Pak dapat dilanjutkan kami kurang jelas, mohon dipertanyakan. Kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 5 ada pertanyaan? Ya. Silakan. Ini terkait dengan korupsi. Berita korupsi itu kan ya, ini besar ya, nggak tanggung-tanggung berapa? 10 triliun loh ya. Merugikan siapa itu? Bangsa.
Jika tidak ada sosialisasi kami, saya tutup. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dilanjutkan kelompok selanjutnya. Silakan.
Ada pertanyaan? Anak-anak ada pertanyaan terkait dengan geng motor? Ini meresahkan ya. Kalau dilihat di kasus ini, meresahkan siapa? Warga. Ini biasanya para remaja yang masih ingin ngetes kecepatan sejauh mana sama kolaborasi antar beberapa teman, identiknya sama perkumpulannya itu geng. Ini melanggar peraturan apa ini? Lalu lintas. Ada pertanyaan? Cukup. Baik. Terima kasih. Cukup sekian presentasi dari kelompok Kurang lebihnya saya mohon maaf dan teman-teman saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Silakan kelompok terakhir menyampaikan hasil diskusinya. Tawuran. Kelompok tawuran. Kelompok ini sudah tawuran. Enggak ya? Aman. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kami akan membacakan hasil diskusi dari pertanyaan yang berdebat. Pertanyaan yang pertama, mengenai tawuran. Anda tahu bagaimana jalannya masalah? Tawuran itu berawal dari terjadinya perbuatan saling ejek pada saat pulang sekolah. Tawuran tersebut terjadi di kota Ambon, Maluku. Tawuran terjadi pada tanggal 15 Oktober pukul 13.00 waktu Indonesia Timur. 5 orang dijadikan tersangka pelaku tawuran. Kalau kedua, berapa luas masalah tersebar pada bangsa dan negara? Untuk penyebaran masalah ini yang terjadi pada kota Maluku, penyebarannya sudah mencapai hampir seluruh Indonesia. Penyebarannya pada televisi hingga sosial media. Soal yang ketiga, mengapa masalah harus ditangani pemerintah dan haruskah seseorang bertanggung jawab memecahkan masalah? Jawabannya, karena pemerintah memiliki tanggung jawab lebih dalam mengambil suatu keputusan dan lebih adil dan bijak. Soal nomor 4, adakah kebijakan tentang masalah tersebut dilaksanakan sosialisasi kepada orang tua dan siswa terkait tawuran tersebut dan membuat peraturan sekolah yang tegas bagi siswa-siswi yang terlibat dalam tawuran akan dikeluarkan dari sekolah. Kemudian soal yang nomor 5, bagaimana menurut kelompokmu solusi ke depan agar tidak terjadi pelanggaran tersebut? Menurut kelompok kami, yang pertama dapat menyelesaikan semua masalah dengan cara musyawarah. Yang kedua dapat dilakukan sosialisasi dari orang-orang dewasa. Yang pertama dari pihak pemerintah melalui dinas pendidikan menetapkan berbagai kebijakan yang dapat mengakomodasi penanganan secara komprehensif. Yang kedua bisa dari pihak sekolah melalui guru BK dibantu elemen sekolah lainnya. Dan yang ketiga bisa dari pihak orang tua diharapkan dapat memberikan perhatian dan motivasi yang cukup kepada remaja. Sekian dari kelompok kami, mungkin ada yang ditanyakan. Bila tidak ada, kami tutup. Sekian dari kami. Mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
hasil diskusinya terkait dengan pelanggaran-pelanggaran ini. Memang tidak kita pungkiri ya, sering terjadi di kehidupan kita. Entah itu sadar maupun tidak sadar, kita mendengar berita ya. Baik, dari 1 sampai dengan 5 permasalahan itu, mulai dari bagaimana jalannya masalah sampai dengan bagaimana menurut kelompok solusi yang tepat untuk menjawab permasalahan hukum itu bagaimana. Kalian sudah melaksanakan itu dengan sebaik-baiknya dan semuanya benar ya. Diawali dengan kelompok yang kelima tadi terkait dengan uang palsu, peredarannya itu sudah dijelaskan. Ada pertanyaan juga sudah dijawab dengan mantap ya. Nah, dari permasalahan-permasalahan itu memang tidak bisa kita pungkiri ya, tidak bisa kita mengelak gitu. Pasti kita punya untuk memberikan solusi yang tepat, mengira-kira solusi yang tepat yang bagaimana. Kita selaku pelajar ada action di sana. Misalkan ketika kita dihadapkan dengan taburan pelajar, nah itu kita jangan sampai ikut-ikut ya. Kita tahu ya, tapi harus disesuaikan dengan keinginan kita, keinginan aturannya. Sebenarnya kalau teman kita melakukan kesalahan itu, kita harus untuk mengingatkan, membela yang benar ya. Katakan benar jika itu benar, katakan salah jika itu salah. Kita selaku warga negara, insan yang beragama, menjalankan aturan yang ada di agama, di rumah, di masyarakat itu sebaik-baiknya ya. Nah, oleh karena itu Bapak ingin memberikan penguatan terkait dengan materi pelanggaran-pelanggaran ini. Yang pertama ini terkait dengan hukumnya. Itu ada ketidakpatuhan. Pelanggaran hukum oleh pelaku pelanggaran sudah dianggap kebiasaan. Jadi aturan hukum yang dilanggar biasanya sudah terbiasa dilanggar, ya terus saja itu senantiasa dijadikan norma yang dilanggar terus berulang-ulang, jadi sebuah kebiasaan. Ada lagi hukum yang berlaku pelanggaran sudah tidak sesuai lagi dengan kehidupan. Ini aturan tidak sesuai dengan kehidupannya sehingga dilanggar. Ini bisa sadar, bisa tidak sadar ya. Manusia itu memang tempatnya salah. Ya, oke. Selanjutnya, ini contoh daripada pelanggaran. Di kelas ini nggak ada yang rokok seperti ini ya. Kemudian yang pakai narkoba, maka ya, sampai nanti kalau ada temanmu yang coba-coba pakai itu ingatkan ya. Siap. Masa depannya suram. Takut.
ingat ada yang kehidupan selanjutnya ya. Mosok kate di sini ke step selanjutnya. Jangan. Nah ini tawuran yang tadi. Contohnya. Macam-macam sanksinya. Nah, seperti yang sudah kita pelajari pada diskusi tadi, itu kan ada sanksinya. Ada yang sesuai, ada yang tidak sesuai, pas tidak pasnya sanksi itu ya dikenakan. Koruptor tadi dibinakan di bagaimana kan? Di penjara, seharusnya penjara seumur hidup ya. Merugikan bangsa negara ya. Hukum itu harus adil, tegas, nyata. Aturannya yang ditetapkan itu harus sesuai dengan kadar perbuatan yang diperbuat, yang dilanggar. Itu memang perlu kita selalu melihat bagaimana ya. Kemudian nah ini wujud dari partisipasi masyarakat. Misalkan kalau di sekolah kalian mengikuti organisasi, mengikuti upacara bendera dan tertib, membantu sesama teman, menghias kelas, menindak tempat yang sudah indah, melanjutkan perbuatan baik yang sudah baik, meningkatkan ya, terus meningkatkan gitu. Memperindah alam yang sudah indah ini kalau di masyarakat ya. Misalkan kalau di ruang-ruang yang belum ada bunganya dikasih bagi yang suka bunga ya, bagi yang menghias, menempatkan posisinya yang tepat, tidak melanggar aturan yang ada di tempat itu, tidak melanggar aturan di kelas ini kalau di kelas ya. Baik, saatnya kita diskusi lagi dengan kelompok untuk mengerjakan kuis ya. Kuis lagi. Nah, silakan di scan. Lima kelompok dipersiapkan satu saja. Silakan. Silakan.
Sudah selesai? Saya bacakan skor perolehannya ya. Kelompok 1 15.497. Kelompok 2 5 juta. 11.750. Kelompok 3 5.000. 10.739. Kelompok 4 12.450. Kelompok terakhir 12.890. Kelompok 1 yang baik. Selanjutnya, ini setelah kita diskusi kelompok, silakan kembali ke tempat sesuai dengan yang awal tadi. Baik, semuanya membawa HP. Silakan diakses. Yang tulis ini tadi kan sudah kelompok, kita mencoba lebih detail ke teman-teman semuanya. Bagaimana perolehan skornya, bagaimana? Kalau tidak bisa maju ke depan biar kelihatan. Ini soalnya nggak banyak. Ya. Baik, sudah selesai? Cukup ya? Sudah, silakan diletakkan lagi. Saya ingin memberikan kesempatan kepada teman-teman untuk menyimpulkan hasil pembelajaran kita pada minggu pagi hari ini. Silakan, salah satu untuk memberikan pernyataan hasil contoh yang tadi, terus diskusi sama pemantapan materi pada pagi hari ini dari kalian. Silakan. Silakan. Ya, kesimpulan dari pembelajaran hari ini, yang pertama yaitu pelanggaran hukum merupakan sebuah pengingkaran terhadap kewajiban-kewajiban yang sebelumnya sudah ditetapkan oleh peraturan atau hukum yang berlaku. Kemudian, sebagai negara hukum, Indonesia menerapkan sistem hukum dalam setiap kehidupan kenegaraan. Fungsi hukum bisa secara efektif dijalankan jika ditegakkan dengan benar untuk melindungi kepentingan manusia. Silakan, terima kasih. Ada lagi? Silakan memberikan refleksi
selama kita melakukan pembelajaran, adakah suasana yang beda? Silakan. Refleksi. Selama diskusi tadi gimana? Silakan. Kesannya. Kesan. Gimana nih? Silakan. Selama melakukan pembelajaran hari ini, ya cukup. Pembelajaran hari ini cukup seru karena kita mempelajari hal baru ya, bersama-sama ya, kebersamaannya apa tuh? Yes. Terima kasih ya. Pembelajaran kita sudah selesai. Namun Bapak, sebelum mengakhiri pembelajaran pada pagi hari ini, Bapak berpesan. Ini kan kita hari pahlawan, hari Kamis, bersamaan dengan hari pahlawan. Kita sebagai generasi muda itu harus greget, kreatif, inovatif, semangat dalam belajar. Ya, kesehatannya dijaga, jangan sampai sakit. Nanti kalau sakit berpengaruh pada kita beribadah, kita belajar, sehingga kurang maksimal. Jadi dijaga kesehatannya, sopan santunnya ketika nanti pulang, ketika kalian nanti keluar dari kelas ini, harus berbaik, memperbaiki diri yang sudah baik ini, membuat suasana belajar yang nyaman, damai, sehingga nanti ilmu, hidayah itu bisa masuk ke kita. Gitu. Dan kalau sudah dapat, kita laksanakan. Contohnya nanti pelaksanaan daripada untuk menghindari pelanggaran-pelanggaran. Jangan sampai kita jadi aktor untuk melakukan pelanggaran itu. Ya, kita harus memberikan kontribusi yang nyata. Jangan sampai membuat keburukan di tempat kita pijak. Ya, ingat, adil mulai dari pikiran, perkataan, perbuatan harus benar, harus baik. Ya, jangan sampai kita menyakiti orang lain, menyakiti diri kita sendiri, menyakiti orang-orang yang ada di sekitar kita. Manakala kita menyakiti orang, itu juga berarti menyakiti diri kita. Ya, perlu kita introspeksi kegiatan kita selama ini. Tadi kan sudah direfleksikan. Ada pertanyaan yang belum tersampaikan pada pembelajaran kita pada pagi hari ini? Tidak. Dari soal kuis sama tes tadi, kuis kelompok dan kuis individu, semoga bisa memberikan kita pengetahuan baru, hasil diskusi juga. Baik, kalau tidak ada pertanyaan, kita waktunya berganti jam ya. Silakan. Sebelum itu pimpin salah satu berdoa. Tadi laki-laki, sekarang perempuan. Silakan. Sebelum mengakhiri pembelajaran pada pagi hari ini, marilah kita berdoa sesuai keyakinan masing-masing. Berdoa mulai.
selesai. Baik, terima kasih. Bila ada salah kata, salah ucap selama pembelajaran, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhiri, bila taufiq wal hidayah, wabillahi taufiq. Wassalamualaikum